Di tengah reruntuhan Gaza dan pasca badai di Amerika, gerakan-gerakan dari akar rumput mulai bangkit, menantang ketidakadilan yang selama ini terabaikan dunia. Dengan tekad dan solidaritas, mereka berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Bukan hanya fisik, tetapi juga hak-hak mereka yang terus terabaikan. Namun, apakah perjuangan mereka akan cukup untuk mengguncang kekuatan global yang sudah terlanjur terpolarisasi? Atau akankah mereka tetap terpinggirkan dalam cerita besar yang ditulis oleh mereka yang berkuasa? Langit yang biasanya cerah di atas, negara bagian Florida berubah menjadi lautan mendung yang menakutkan. Awan tebal menggantung rendah, menekan napas ribuan warga yang masih terjaga dini hari itu. Pada pukul 2 pagi waktu setempat, siren peringatan badai meraung-raung di berbagai wilayah pesisir. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dinding air setinggi lebih dari 4 meter menghantam daratan, menghancurkan rumah, kendaraan, dan apapun yang berada di jalurnya. Itu bukan malam biasa. Itu adalah awal dari bencana yang akan dikenang sebagai salah satu badai paling destruktif yang pernah menghantam Amerika Serikat dalam 2 dekade terakhir. Badai yang diberi nama Helena oleh National Weather Service itu terbentuk di atas Samudra Atlantik, menguat dengan kecepatan yang tak biasa akibat suhu permukaan laut yang lebih hangat dari biasanya. Gejala klasik dari perubahan iklim yang semakin tidak bisa dipungkiri. Dalam waktu kurang dari 3 hari, badai kategori 4 ini bergerak melintasi negara bagian Georgia, South Carolina, North Carolina, dan berakhir di kawasan timur Tennessee, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhitung. Badan Penanggulangan Bencana Federal, FEMA, mencatat lebih dari 50.000 warga mengungsi dalam waktu 3 hari pertama sejak badai melanda. Jumlah korban jiwa yang dikonfirmasi mencapai 83 orang hingga laporan terakhir pada hari ke-7 setelah badai. Ribuan lainnya mengalami luka-luka dan banyak yang masih belum ditemukan. Kerusakan material diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar dolar menurut data sementara dari FEMA dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Kota-kota seperti Charleston dan Wilmington praktis lumpuh total. Saluran air terkontaminasi, jaringan listrik putus, dan rumah sakit kewalahan menerima pasien. Masyarakat setempat terpaksa mengandalkan dapur umum yang didirikan oleh relawan Palang Merah Amerika. Di beberapa titik mereka harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapat 1 botol air bersih. Seorang relawan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami belum pernah melihat kerusakan sebesar ini. Bahkan badai Florence dulu tak separah ini. Semua sistem gagal." Pakar cuaca dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Dr. Samantha Green menyatakan bahwa Helena adalah contoh nyata dari pola baru cuaca ekstrem yang akan menjadi lebih sering terjadi jika pemanasan global terus dibiarkan tanpa intervensi signifikan. Kami melihat tren bahwa setiap badai yang terbentuk saat ini memiliki potensi untuk menjadi lebih cepat, lebih basah, dan lebih merusak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Namun, yang membuat masyarakat semakin frustrasi adalah lambatnya respons dari pemerintah federal. Sementara para gubernur dari negara-negara bagian terdampak telah menetapkan status darurat dan memobilisasi Garda Nasional, tanggapan dari Gedung Putih baru terdengar 2 hari setelah badai melanda. Donald Trump, yang saat itu tengah berada dalam serangkaian pertemuan membahas konflik di Timur Tengah, hanya mengeluarkan pernyataan singkat melalui platform media sosialnya. "Kami berdoa untuk semua warga yang terdampak badai. Pemerintah akan bertindak, tetapi doa saja tak cukup. Warga yang kehilangan rumah dan keluarga membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan harapan. Banyak dari mereka merasa ditinggalkan, seolah suara jeritan mereka tenggelam dalam bisingnya retorika geopolitik yang jauh dari tanah yang kini mereka injak dengan kaki telanjang." Salah satu kisah memilukan datang dari keluarga Washington di Savannah, Georgia. Ibu dari 3 anak ini, Melissa Washington, terpaksa mengungsi ke atap rumahnya sambil menggendong bayi berusia 2 bulan saat air mulai merendam lantai 2 rumahnya. "Saya menelepon layanan darurat. Tak ada yang datang. Kami menunggu lebih dari 12 jam di atas atap sebelum perahu relawan akhirnya menemukan kami. Saya tak akan pernah lupakan malam itu," katanya, menahan tangis.
Di sisi lain, beberapa komunitas menolak pasrah. Kelompok sukarelawan lokal, termasuk pemilik perahu dan kendaraan Pak 4, bergerak cepat membantu evakuasi. Tagar Doggin Rescue South muncul di media sosial menampilkan ratusan kisah penyelamatan yang dilakukan oleh warga biasa. Dari nelayan hingga mekanik, mereka bahu-membahu menyelamatkan nyawa saat lembaga resmi masih terjebak dalam prosedur birokratis. Namun, satu fakta tak terbantahkan, badai ini bukan hanya ujian bagi kekuatan infrastruktur Amerika, melainkan juga bagi moralitas kepemimpinannya. Ketika rakyat menanti kehadiran negara dalam bentuk konkret, tenda, makanan, air, dan sentuhan kemanusiaan, yang datang hanyalah pernyataan diplomatik tentang perdamaian di wilayah yang terletak belasan ribu kilometer jauhnya. Langit Amerika memang telah retak, bukan hanya karena angin dan hujan, tetapi karena rasa percaya yang mulai goyah kepada pemerintah, kepada sistem, dan kepada janji bahwa tak ada warga yang akan ditinggalkan dalam gelap. Sementara itu, di hari yang sama badai memporak-porandakan Carolina, Donald Trump menghadiri konferensi pers di Washington, D.C. dengan fokus utama pada perkembangan gencatan senjata di Timur Tengah. Kami telah mencapai kemajuan besar dengan Oman dan pihak Houthi, katanya. Tidak sekalipun menyebutkan kata badai selama pidato pembukaannya yang berlangsung lebih dari 12 menit. Maka, tak heran jika sebagian warga bertanya dengan getir, apakah nyawa di sini tak sepenting konflik di sana? Di sebuah kota kecil di North Carolina, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Elijah duduk di antara reruntuhan rumahnya, memegang boneka anjing lusuh yang ditemukan dari genangan lumpur. Ia menatap kosong ke arah jalanan yang masih tergenang air, menunggu suara siren yang tak kunjung terdengar. Sementara itu, di ibu kota negara, lampu-lampu sorotan terang menerangi ruang konferensi pers di Gedung Putih. Mikrofon disiapkan, juru bicara bersolek, dan wartawan bersiap dengan pertanyaan. Namun, topik hari itu bukanlah badai, bukan pula tentang Elijah atau ribuan anak lain yang kehilangan tempat tinggal. Fokus konferensi itu adalah perkembangan terbaru di Timur Tengah, terutama soal posisi Amerika Serikat dalam kesepakatan gencatan senjata antara pihaknya dan kelompok Houthi. Donald Trump, mantan presiden sekaligus tokoh utama dalam percaturan politik sayap kanan, tampil percaya diri, berbicara panjang lebar mengenai stabilitas regional dan kepentingan Amerika di luar negeri. Ia menyebut kesepakatan gencatan senjata sebagai terobosan luar biasa dalam menjaga dominasi diplomasi kita di wilayah strategis dunia. Seluruh isi pidatonya berlangsung lebih dari 12 menit dan tak satu kalimat pun ditujukan untuk warga negaranya sendiri yang tengah menderita akibat badai. Tidak ada pengakuan tentang skala kerusakan. Tidak ada penyampaian belasungkawa kepada korban jiwa. Bahkan tidak ada pengumuman aksi nyata dari pemerintah pusat. Diam itu memekakkan. Diam yang tidak pasif, tetapi aktif. Sebuah pengalihan yang disengaja dari krisis kemanusiaan dalam negeri demi narasi keberhasilan diplomasi di panggung global. Warga mulai merasakan ketimpangan ini. Media lokal seperti The Charlotte Observer dan Savannah Morning News memberitakan keputusasaan warga yang merasa ditinggalkan. Sementara itu, tayangan televisi nasional lebih sibuk menayangkan siaran langsung dari Timur Tengah, di mana diplomat tersenyum dan berjabat tangan seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di Amerika, ribuan warga tidur di lantai pusat evakuasi yang sempit tanpa jaminan kapan listrik kembali menyala atau kapan mereka bisa memeluk keluarganya yang hilang. Seorang perawat di klinik darurat di Jacksonville, yang hanya menyebut namanya Claire, mengatakan bahwa mereka kekurangan obat-obatan dan bahkan tisu medis. Kami tidak butuh pidato kemenangan. Kami butuh selimut, air, dan kehadiran pemerintah, ujarnya. Sementara itu, para gubernur dari negara bagian terdampak melakukan segala yang mereka bisa dengan sumber daya yang terbatas. Gubernur South Carolina dalam konferensi pers lokal menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya alokasi dana darurat dari pemerintah pusat. Kami sudah mengirimkan permohonan sejak hari pertama badai. Tanggap darurat ini tidak bisa ditunda oleh diplomasi luar negeri, katanya tegas. Kritik pun mulai berdatangan dari partai oposisi.
Beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat menyuarakan kemarahan mereka secara terbuka. Alexandria Ocasio-Cortez dalam sebuah unggahan di platform sosial medianya menulis, "Kita tidak bisa menyelamatkan dunia jika kita tidak bisa merawat warga sendiri. Di mana kepemimpinan dalam krisis ini?" Pertanyaan yang menggantung di udara. Mengapa perhatian Presiden dan pemerintah federal lebih tertuju pada Timur Tengah ketimbang warga Amerika yang terdampak bencana? Beberapa analis politik menjawab pertanyaan itu dengan nada sinis. Trump membangun citranya di panggung internasional. Baginya, kestabilan citra sebagai penjamin perdamaian lebih penting daripada berurusan dengan lumpur dan logistik pengungsi, kata Dr. Harold Stein, pengamat politik luar negeri dari University of Michigan. Ia menambahkan bahwa pola ini bukan hal baru dan sering terlihat saat politisi memanfaatkan isu luar negeri sebagai alat pengalihan perhatian dari ketidakmampuan mengelola krisis domestik. Beberapa analis politik menjawab pertanyaan itu dengan nada sinis. Trump membangun citranya di panggung internasional. Baginya, kestabilan citra sebagai penjamin perdamaian lebih penting daripada berurusan dengan lumpur dan logistik pengungsi, kata Dr. Harold Stein, pengamat politik luar negeri dari University of Michigan. Ia menambahkan bahwa pola ini bukan hal baru dan sering terlihat saat politisi memanfaatkan isu luar negeri sebagai alat pengalihan perhatian dari ketidakmampuan mengelola krisis domestik. Dalam sebuah editorial, The Washington Post ditulis, "Negara ini sedang tenggelam secara harfiah, namun narasi yang dibangun oleh pemimpinnya adalah bahwa ia sedang mengangkat dunia. Retorika yang timpang ini menyakiti siapapun yang kehilangan rumah dan keluarga akibat badai Helena." Kesan pengalihan makin terasa ketika Trump mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa pengusaha pertahanan terbesar di negeri itu. Tidak diumumkan secara resmi, namun dokumen internal yang bocor ke media menunjukkan bahwa kontrak senjata baru sedang dirancang, sebagian besar berkaitan dengan operasi militer di Timur Tengah. Padahal, rakyat di dalam negeri tengah menunggu pasokan logistik paling dasar. Tidak sedikit warga yang mulai merasa seolah mereka bukan lagi bagian dari prioritas negara. "Saya bayar pajak, saya ikut pemilu, tapi saat rumah saya hancur, negara tak datang menolong," kata seorang pria tua di Carolina Utara sambil berdiri di atas puing-puing garasinya yang roboh. Di banyak pusat pengungsian, televisi dipasang seadanya. Ironisnya, banyak di antaranya menayangkan berita luar negeri. Beberapa pengungsi mengaku kesal karena media nasional pun seperti tersihir untuk mengikuti agenda luar negeri ketimbang menyuarakan realitas di lapangan. "Kami bahkan tak tahu apakah sekolah anak-anak kami akan dibuka kembali minggu depan. Tapi kami tahu persis siapa yang menandatangani kesepakatan damai di Oman," ujar seorang ibu muda sambil menenangkan bayinya. Ini bukan soal siapa yang lebih penting, bukan pula soal mengabaikan isu internasional. Tapi ketika seorang pemimpin memilih tampil sebagai pahlawan dunia sambil membiarkan rumah rakyatnya sendiri terbakar, pertanyaan tentang prioritas menjadi tak bisa dielakkan. Ketika Gedung Putih membisu soal Helena, sejatinya ia sedang berbicara banyak tentang siapa yang dianggap penting dan siapa yang bisa menunggu. Hari itu, udara di Washington DC terasa tenang, bahkan sejuk. Jalanan di sekitar Gedung Putih ramai seperti biasa, seolah tak ada badai, yang baru saja memporak-porandakan separuh wilayah Tenggara Amerika. Di ruang rapat yang dijaga ketat, Donald Trump duduk menghadap layar besar yang menampilkan peta geopolitik Timur Tengah. Ia tak sedang memantau peta badai atau laporan korban banjir. Fokusnya terarah pada pergerakan milisi, perbatasan Israel, dan kemungkinan pembaruan kerja sama pertahanan di kawasan Teluk. Pukul 2 siang waktu setempat, Trump kembali tampil dalam siaran pers. Kali ini untuk mengumumkan kemajuan diplomatik dengan Israel dan Arab Saudi yang diklaim sebagai keberhasilan visi Amerika untuk stabilitas global. Dalam pidatonya yang berlangsung lebih dari 15 menit, ia menyebut nama Israel sebanyak 9 kali, Houthi 4 kali, dan Oman 2 kali. Nama Helena, badai yang melumpuhkan jutaan warga Amerika, tidak disebut satu kali pun. Ketimpangan itu mencolok.
Bahkan media-media konservatif mulai bertanya-tanya, mengapa pemerintah tampak lebih sigap dan gesit ketika berbicara soal kesepakatan dengan kelompok bersenjata di luar negeri, sementara ribuan warga di Carolina masih bergelut dalam lumpur dan gelap? Jawaban dari dalam kubu pemerintahan mengambang. Beberapa pejabat menyatakan bahwa tanggung jawab penanganan awal ada di tangan pemerintah negara bagian. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa skala bencana ini jelas melampaui kapasitas lokal. Banyak negara bagian telah memohon bantuan logistik tambahan, alat berat, bahkan helikopter evakuasi. Sebagian permintaan itu masih tertahan di meja birokrasi federal. Seorang analis dari Brookings Institution, Leila Thornton, menyatakan bahwa ini bukan semata soal kelalaian, tetapi soal arah kebijakan. Trump dan kubunya melihat Timur Tengah sebagai panggung utama untuk pencapaian politik luar negeri. Gencatan senjata, kesepakatan militer, dan dukungan terhadap Israel, semua itu adalah alat politik untuk menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, badai di dalam negeri tidak menawarkan keuntungan strategis yang sama, katanya. Kritik serupa datang dari Senator Bernie Sanders, yang dalam wawancara dengan NPR menyebutkan, ketika anak-anak tidur di tempat pengungsian tanpa makanan cukup dan presiden kita sibuk berbicara tentang kontrak militer dengan negara asing, itu adalah cerminan nyata dari prioritas yang telah tertukar. Lebih menyakitkan lagi adalah kecepatan bantuan internasional dibandingkan dengan bantuan domestik. Hanya 2 hari setelah pengumuman gencatan senjata, Amerika Serikat mengesahkan tambahan dana militer senilai lebih dari $600 juta untuk mendukung pertahanan Israel, menurut laporan resmi dari Departemen Pertahanan AS. Di sisi lain, alokasi dana darurat untuk wilayah terdampak Helena baru masuk pembahasan legislatif pada hari ke-9 setelah badai menerjang. Perbandingan ini membangkitkan kemarahan publik. Di Twitter dan berbagai forum media sosial, tagar kewala Amerika terakhir mulai naik. Warganet mempertanyakan logika pemerintah. Mengapa dana dengan cepat mengalir ke luar negeri, sementara dapur umum di Georgia kehabisan bahan makanan? Saya bukan anti-Israel, tapi saya anti penelantaran rakyat sendiri, tulis seorang pengguna bernama Jake Citizen, yang fotonya memperlihatkan reruntuhan rumahnya di pinggiran kota Columbia, South Carolina. Di tengah sorotan ini, media internasional pun mulai menyoroti. The Guardian menulis dalam artikelnya, Amerika tampaknya lebih tertarik memenangkan peperangan narasi di Timur Tengah daripada menyembuhkan luka di halaman rumahnya sendiri. Bahkan Al Jazeera yang kerap dikritik oleh pemerintah Amerika, mengutip saksi warga Carolina yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih diperhatikan oleh media asing daripada pemimpin negaranya sendiri. Bukan hanya masyarakat sipil yang bersuara. Sejumlah veteran militer Amerika mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka meminta agar sebagian anggaran pertahanan dialihkan ke penanganan bencana domestik. Dalam surat terbuka yang ditandatangani, lebih dari 1.000 mantan personel disebutkan, kami berjuang untuk negara ini, tapi saat negara kami dalam bahaya karena bencana alam, kami justru melihat kekuatan itu dikirim ke luar negeri. Bahkan organisasi-organisasi keagamaan yang biasanya apolitis mulai bersuara. Gereja-gereja di daerah terdampak membentuk koalisi bantuan darurat bernama Hands First. Mereka menyuplai makanan, obat, dan tempat perlindungan bagi ribuan warga tanpa menunggu perintah dari pemerintah. Pastor Elias Monroe dari Charleston berkata dengan getir, jika kepemimpinan pusat tak mau datang, maka kami akan membawa harapan sendiri ke jalan-jalan. Namun tekanan demi tekanan mulai membuat beberapa pejabat Gedung Putih retak. Dalam wawancara tertutup yang dikutip oleh Politico, seorang staf senior menyatakan bahwa Trump tahu tentang bencana itu, tapi ia percaya bahwa sorotan global lebih menguntungkannya secara politik daripada duduk di tenda evakuasi. Pernyataan ini belum dikonfirmasi secara resmi, tapi sudah cukup menambah bara dalam api kritik publik. Di tengah semua ini, badai kedua mulai terbentuk di Atlantik, dengan potensi kembali menghantam wilayah Tenggara dalam waktu seminggu. Masyarakat panik bersiap tapi belum tahu apakah kali ini pemerintah akan hadir lebih cepat.
Apakah Trump akan memindahkan pandangannya dari Gaza ke Georgia, dari Tel Aviv ke Tennessee? Saat prioritas pemimpin negara lebih tertuju pada konflik, ribuan kilometer jauhnya rakyatnya sendiri bertanya, siapa yang sebenarnya sedang dijaga? Dan lebih penting lagi, siapa yang ditinggalkan? Hujan turun deras di Yerusalem. Bukan hujan biasa, tapi aliran deras yang meluncur tanpa ampun, membawa serta lumpur, puing-puing, bahkan mobil-mobil yang diparkir di sepanjang jalanan sempit kota tua. Warga yang awalnya tak percaya bahwa hujan akan berubah menjadi banjir, mendapati diri mereka berdiri di lantai 2 rumah masing-masing, menyaksikan air menggenangi halaman, toko, dan ruang keluarga. Setelah berminggu-minggu dihantui suhu tinggi dan angin kering yang memicu kebakaran di berbagai kawasan perbukitan, kini tanah Israel dilanda banjir besar yang menenggelamkan harapan pemulihan. Ironi itu terasa pahit. Tanah yang baru saja dilalap api, kini dicekam air. Dalam tempo kurang dari 2 minggu, 2 bencana alam bertolak belakang melanda negara yang tengah berada di pusat konflik regional. Api dan air, 2 elemen yang secara simbolis saling meniadakan, kali ini justru bersatu dalam melukai masyarakat. Media lokal seperti Haaretz dan The Times of Israel melaporkan bahwa banjir terparah terjadi di wilayah utara dan tengah negara itu, termasuk kota Haifa, Netanya, dan beberapa bagian Tel Aviv. Puluhan rumah hancur, jaringan transportasi terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Meski tidak ada laporan korban jiwa dalam skala besar, kerugian material yang dihadapi sangat signifikan. Kebakaran yang terjadi sebelumnya sudah menghancurkan lebih dari 3.000 hektar lahan, termasuk sebagian kawasan hutan lindung di sekitar Yerusalem. Banyak rumah yang sudah rusak akibat kebakaran kini hancur total akibat banjir susulan. Pihak berwenang menyatakan bahwa sebagian besar sistem drainase kota tidak siap menghadapi intensitas hujan secepat dan sebanyak itu. Pemerintah Israel menyalahkan perubahan iklim sebagai faktor utama, sebuah pengakuan yang selama ini kerap dihindari dalam kebijakan resminya. Menteri Lingkungan Hidup Israel, Idit Silman, dalam konferensi pers menyatakan, ini bukan hanya soal cuaca buruk, ini adalah akibat dari perubahan iklim global yang tidak bisa lagi kita abaikan. 2 minggu lalu kami bertarung dengan api, sekarang kami berhadapan dengan air. Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk membangun sistem yang tangguh. Namun, pernyataan tersebut tidak cukup bagi masyarakat sipil yang sudah lelah. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Banyak warga mengeluhkan lambannya evakuasi dan tidak adanya sistem peringatan banjir dini. Di beberapa wilayah, relawanlah yang justru menjadi garda terdepan, seperti kelompok SAR Sipil Zaka dan United Hatzalah, yang bergerak cepat membantu evakuasi warga lanjut usia dan anak-anak dari bangunan-bangunan yang hampir runtuh. Situasi diperumit dengan ketegangan politik yang belum sepenuhnya mereda. Setelah bentrokan yang terjadi di jalur Gaza beberapa pekan sebelumnya, militer Israel masih menempatkan pasukan dalam kesiagaan tinggi. Di tepi barat, operasi militer masih terus berlangsung, dan kehadiran aparat di wilayah-wilayah sensitif membuat distribusi bantuan bencana berjalan lambat. Banyak lembaga internasional tidak dapat menjangkau kawasan terdampak banjir karena alasan keamanan. Meskipun demikian, Israel tetap menerima dukungan internasional yang luas. Amerika Serikat melalui USAID mengumumkan bantuan darurat sebesar $50 juta untuk membantu pemulihan pasca bencana di Israel. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, bantuan logistik, dan pemulihan cepat sektor kesehatan. Pengumuman ini dibuat secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri alias SALM hanya 2 hari setelah laporan banjir pertama diterbitkan. Cepatnya respons dan besarnya bantuan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat internasional. Banyak pengamat mempertanyakan, mengapa respons serupa tidak terlihat saat badai Helena menghantam wilayah Tenggara Amerika? Ada kesan bahwa Israel mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam agenda bantuan luar negeri ISLAM dibandingkan dengan warganya sendiri, ujar Noah Feldman, analis kebijakan dari Harvard Law School. Ia menambahkan, ini bukan hanya tentang siapa yang menerima bantuan, tetapi tentang bagaimana narasi kemanusiaan digunakan dalam diplomasi global. Di wilayah Gaza yang terblokade, hujan lebat yang sama menciptakan dampak yang berbeda,
Tidak ada sistem drainase yang layak, tidak ada rumah beton dengan fondasi kokoh. Akibatnya banjir menjadi ancaman mematikan. Rumah-rumah kumuh di kamp pengungsian Jabalia terendam air limbah. Anak-anak bermain di air yang penuh kotoran karena tidak ada tempat lain yang bisa mereka datangi. Warga Gaza tidak hanya menghadapi bencana alam, tetapi juga struktur penindasan yang membatasi akses terhadap keselamatan. Seorang relawan dari Medical Aid for Palestinians mengatakan bahwa tim mereka hanya bisa masuk dengan peralatan terbatas karena blokade yang terus diberlakukan. Kami menyaksikan dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, negara dengan segala perangkat modern masih kewalahan menghadapi bencana. Di sisi lain, wilayah yang sejak lama dipinggirkan tidak punya pilihan selain pasrah kepada nasib, ujarnya. Apa yang terjadi di Israel dan wilayah sekitarnya menunjukkan bahwa cuaca ekstrim tidak memilih korban berdasarkan afiliasi politik atau kepercayaan. Bencana datang ke semua pihak, tapi penanganan dan perhatian dunia sangat bergantung pada siapa yang mengalami dan bagaimana narasi dibentuk. Api dan air telah memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan bisa melampaui batas nasional, namun respons global seringkali tetap terjebak dalam garis-garis politik. Ketika negara-negara kuat berlomba menunjukkan solidaritas kepada Israel, suara dari Gaza nyaris tak terdengar. Dan ketika Amerika mempercepat bantuannya ke luar negeri, warganya sendiri di Florida dan Carolina masih antre dalam barisan panjang untuk sebotol air bersih. Di tanah yang kerap disebut terjanjikan, bencana tampaknya tidak datang sendirian. Ia datang membawa cermin, memantulkan kepada dunia siapa yang dianggap layak diselamatkan dan siapa yang boleh menunggu giliran di ujung derita. Di sela gemuruh hujan dan suara alat berat yang bekerja membersihkan puing-puing banjir di Haifa, satu berita penting menyusup masuk ke pemberitaan internasional. Pengumuman resmi dari Menteri Luar Negeri Oman mengenai tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan kelompok bersenjata Houthi di Yaman. Pengumuman itu, yang disampaikan pada konferensi pers di Muscat, disambut dengan tepuk tangan dan pernyataan dukungan dari sejumlah negara Teluk serta perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah langkah menuju deeskalasi dan ruang kemanusiaan yang sangat dibutuhkan, ujar Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, diplomat Oman yang selama ini dikenal sebagai jembatan diplomasi antara Barat dan kelompok Houthi. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini berlaku efektif mulai malam itu, mencakup penghentian serangan udara, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta negosiasi lanjutan yang akan difasilitasi di ibu kota Oman. Dari Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Ali Lasan memberikan pernyataan serupa. Gencatan senjata ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam menjaga stabilitas regional dan mengurangi penderitaan rakyat sipil. Namun pernyataan itu terasa dingin dan diplomatis, tanpa emosi, tanpa pengakuan akan akar panjang konflik yang selama ini disulut sebagian besar oleh intervensi asing termasuk dari Amerika sendiri. Kelompok Houthi, melalui pernyataan yang disiarkan oleh jaringan Al-Masirah, menyatakan sikap hati-hati. Mereka menyebut kesepakatan itu sebagai langkah kecil yang harus diikuti oleh penghentian total blokade dan agresi di seluruh wilayah Yaman. Pernyataan tersebut mencerminkan kenyataan pahit. Gencatan senjata bukanlah perdamaian. Ia hanyalah jeda sesekali dalam siklus kekerasan yang panjang. Di Gaza, berita itu tidak disambut dengan sorak. Bagi masyarakat Palestina yang hidup di bawah tekanan Israel, dengan dukungan militer dan politik dari Amerika Serikat, kesepakatan tersebut terdengar seperti ironi. Bagaimana bisa Amerika berbicara tentang menghentikan kekerasan, sementara mereka terus memasok senjata yang digunakan untuk mengebom kamp pengungsian kami? Ujar seorang warga Gaza dalam laporan yang dimuat oleh Middle East Eye. Ia berdiri di depan reruntuhan rumah yang sudah 2 kali dibangun dan 2 kali dihancurkan oleh serangan udara. Organisasi kemanusiaan internasional pun memberikan respons berhati-hati. Amnesty International dan Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan bersama, menyambut baik gencatan senjata sebagai awal, namun menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam pernyataan tertulis mereka, disebutkan bahwa
Pola kekerasan terhadap warga sipil, termasuk blokade, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan bantuan kemanusiaan, harus dihentikan. Gencatan senjata tidak bisa menjadi tameng untuk menghapus sejarah kekejaman. Namun, di sisi lain, media Amerika justru merayakan gencatan senjata ini sebagai pencapaian besar pemerintahan Trump dalam menjaga kestabilan kawasan. CNN dan Fox News menampilkan tayangan panjang tentang diplomat-diplomat Amerika yang tersenyum dalam ruangan berlampu hangat di Muscat, seolah dunia telah diselamatkan dari kiamat kecil di Timur Tengah. Narasi yang dibangun adalah keberhasilan Amerika dalam menegosiasikan damai. Padahal sebagian besar akar konflik, dari pendanaan hingga senjata, melibatkan campur tangan negara adidaya itu sendiri. Yang lebih mencolok adalah betapa cepatnya Amerika menunjukkan kemampuannya dalam meredakan konflik ribuan kilometer jauhnya, namun tampak lumpuh saat badai menghantam wilayahnya sendiri. Warga Carolina masih mengantri air bersih. Penduduk Georgia masih menunggu pemulihan jaringan listrik. Sementara itu, diplomat-diplomat Gedung Putih tampak sibuk menjual narasi damai yang, dalam kenyataannya, tidak lebih dari jeda tak nyaman dalam perang yang belum usai. Seorang pengamat Timur Tengah dari University of Oxford, Dr. Yasmin Hadi, menyebut kesepakatan ini sebagai damai kosmetik. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera English, ia menjelaskan, kesepakatan ini bukan untuk rakyat Yaman, ini untuk wajah Amerika di panggung dunia. Ia lebih mirip alat pencitraan ketimbang komitmen tulus untuk menghentikan kekerasan. Dari sisi geopolitik, gencatan senjata ini membawa implikasi besar. Iran sebagai sekutu utama Houthi menyambutnya dengan hati-hati. Arab Saudi tampak lebih lega karena konflik di Yaman selama ini menjadi duri dalam upaya mereka memperbaiki citra global. Israel pun ikut mengamati mengingat stabilitas kawasan akan memengaruhi strategi militernya, terutama di wilayah selatan. Namun, semua analisis itu, semua diplomasi dan strategi tingkat tinggi, tak banyak berarti bagi anak-anak yang tidur di tenda pengungsian, baik di Yaman maupun di Carolina. Di medan nyata, penderitaan tidak mengenal istilah kesepakatan sementara. Yang mereka tahu hanyalah rasa lapar, rasa takut, dan harapan kecil bahwa esok tidak akan seburuk hari ini. Gencatan senjata ini, meskipun disambut dengan lampu sorot dan pujian diplomatik, tidak mampu menyembunyikan satu kenyataan mendasar, bahwa kekerasan di Timur Tengah maupun di Amerika sendiri seringkali bukan karena ketidaksengajaan. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan sadar, dari prioritas yang disusun dengan pertimbangan politis, bukan nurani. Saat Gedung Putih bersorak atas keberhasilannya meredakan konflik di luar negeri, rakyatnya sendiri bertanya, apakah perdamaian itu hanya untuk orang lain? Apakah kami tidak cukup penting untuk diselamatkan dari bencana kami sendiri? Pagi itu, di tengah puing-puing yang masih basah di kamp pengungsian Rafah, seorang gadis kecil bernama Amal duduk di atas kursi plastik yang diselamatkan dari reruntuhan. Ia memeluk adiknya yang masih bayi, berusaha menghalau dingin pagi yang merayap perlahan melalui angin laut. Tak jauh darinya, seorang relawan medis membalut luka seorang remaja laki-laki yang terkena serpihan beton saat serangan udara menghancurkan rumah mereka sepekan lalu. Di sekeliling mereka, hanya tenda-tenda sementara dari terpal dan tatapan kosong orang-orang yang terlalu sering menjadi saksi kehancuran. Disinilah, di tempat seperti Rafah, Khan Younis, dan Beit Hanun, kata damai terasa asing. Saat Amerika Serikat dan Houthi menandatangani gencatan senjata yang dirayakan dunia, rakyat Palestina tahu betul bahwa kesepakatan itu tak akan menyentuh tanah mereka. Gencatan itu bukan untuk mereka. Mereka bukan bagian dari narasi yang dirancang untuk menunjukkan keberhasilan diplomasi global. Di atas kertas, gencatan senjata itu adalah kemenangan diplomasi. Tapi di Gaza, tak ada tanda-tanda penghentian blokade. Tidak ada jeda bagi pasien kanker yang tak bisa keluar untuk berobat. Tidak ada pengurangan dalam jumlah drone pengintai yang berdengung siang malam di langit padat bangunan. Tidak ada pembebasan tanah. Tidak ada perbaikan sistem air bersih. Yang ada hanya keheningan yang nyaring, menyisakan kenyataan bahwa damai hanyalah istilah bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari medan luka. Amerika Serikat yang memproklamirkan diri sebagai juru damai dunia
tetap menjadi pemasok utama. Bantuan militer ke Israel. Menurut laporan resmi Congressional Research Service, CRS 2024, Amerika telah memberikan lebih dari 38 miliar dolar bantuan militer ke Israel dalam 2 dekade terakhir. Tahun ini saja setelah pengumuman gencatan senjata dengan Houthi, Gedung Putih menandatangani persetujuan pengiriman amunisi presisi dan sistem pertahanan senilai hampir 2 miliar dolar ke Tel Aviv. Dana itu secara tidak langsung menjadi alat penindas rakyat Palestina. Serangan balasan, penangkapan sewenang-wenang, pembongkaran rumah atas dasar keamanan, hingga pembangunan permukiman baru di wilayah tepi barat. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda perlambatan. Tidak ada evaluasi ulang. Di Dewan Keamanan PBB, Amerika terus menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang mengkritik tindakan Israel. Bahkan saat mayoritas dunia bersatu menyerukan penyelidikan atas serangan udara yang menewaskan anak-anak di sekolah UNRWA, Amerika memilih diam atau membela hak pertahanan diri Israel tanpa menyebut satupun nama korban sipil. Inilah wajah kedamaian versi Amerika. Kedamaian yang setengah hati, yang selektif, dan yang dibatasi oleh kepentingan geopolitik. Seorang aktivis HAM Palestina, Rana Shbeir, dalam wawancara dengan Al Jazeera menyebut, keadilan selektif bukanlah keadilan. Ketika gencatan senjata hanya berlaku untuk satu pihak, dan penderitaan lainnya dianggap tidak sah, maka itu bukan perjanjian damai. Itu adalah perjanjian dagang, dengan nyawa sebagai mata uangnya. Pernyataan ini sejalan dengan kritik dari organisasi internasional Human Rights Watch dalam laporan terbarunya menegaskan bahwa Israel terus melakukan praktik apartheid terhadap warga Palestina, baik di Gaza, tepi barat, maupun dalam batas-batas wilayah Israel sendiri. Mereka menyebut adanya sistematisasi diskriminasi rasial, penghilangan paksa, dan penghukuman kolektif. Meskipun laporan ini menyebar luas, tanggapan dari Washington tetap suam-suam kuku. Tidak ada peninjauan kebijakan, tidak ada syarat, hak asasi manusia dalam pemberian bantuan militer. Yang ada hanyalah kelanjutan dari hubungan tanpa syarat. Hal ini memicu gelombang protes di berbagai kota besar dunia. Di New York, ribuan orang turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Peace must be just, or it's not peace at all." Di London, mahasiswa menduduki kampus universitas mereka sebagai bentuk protes terhadap kolaborasi akademik dengan lembaga yang dianggap terlibat dalam normalisasi penjajahan. Di Jakarta, Istanbul, Cape Town, semua menyuarakan hal yang sama. Keadilan yang absen adalah bentuk baru dari kekerasan. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri, badai Helena masih menyisakan trauma. Warga di Carolina dan Georgia yang tidur di pusat evakuasi memandangi layar televisi menyiarkan pidato-pidato panjang soal perdamaian dunia. Mereka bertanya, seperti juga rakyat Palestina, di mana kedamaian itu untuk kami? Ketika Donald Trump bicara tentang stabilitas global dan menghentikan konflik di Yaman, tak satu kali pun ia menyebut Gaza. Bahkan ketika PBB merilis laporan bahwa 80% warga Gaza kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup, tidak ada satu kebijakan pun yang menunjukkan keinginan Amerika untuk mendorong keadilan struktural. Maka, kedamaian ini, gencatan ini, adalah istirahat sejenak bagi mesin politik, bukan bagi rakyat yang tertindas. Ia adalah alat diplomatik untuk menenangkan dunia luar, sembari tetap menjaga status quo penindasan. Dalam sejarah, banyak perjanjian damai lahir bukan dari kemanusiaan, melainkan dari keletihan politik. Kedamaian yang setengah hati seperti ini justru bisa lebih berbahaya. Ia membungkam penderitaan di balik senyum diplomasi, menciptakan ilusi bahwa semua telah membaik, padahal luka-luka masih terbuka, menganga, dan mengalir dalam diam. Malam di Gaza sunyi. Hanya terdengar deru angin yang menusuk melalui celah-celah tenda darurat dan bangunan setengah hancur. Sementara itu, di sisi lain dunia, badai besar yang menghantam Carolina sudah berlalu, meninggalkan puing-puing yang masih harus dibersihkan dan trauma yang tak mudah hilang. Di kedua tempat itu,
Di bawah langit yang sama, manusia-manusia yang terperangkap dalam kerusakan menanti bukan hanya harapan akan pemulihan, tetapi juga janji-janji yang seolah tak pernah ditepati. Di Gaza, ribuan keluarga seperti keluarga Amal terus bertahan dalam kehancuran yang tak kunjung reda. Rumah-rumah mereka hancur, tanah mereka terampas, dan kehidupan mereka dicabik-cabik oleh kekerasan yang terus-menerus. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, di tengah blokade yang memisahkan mereka dari dunia luar, di tengah serangan udara yang menghantam dengan ketepatan mematikan. Amal, yang masih duduk di kursi plastik itu, tidak mengerti mengapa rumah mereka dibom, mengapa hujan membawa lebih banyak air daripada yang bisa ditampung, dan mengapa kehidupan mereka tak pernah mendapatkan perhatian yang cukup. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, mereka tidak pernah meminta untuk hidup di tengah peperangan. Mereka hanya ingin hidup damai, bermain tanpa takut, dan bisa tertawa tanpa beban. Keluarga Amal adalah bagian dari ribuan keluarga lainnya yang berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka, makanan, air bersih, dan keamanan. Namun di Gaza, kebutuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Blokade yang diberlakukan Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat telah menghalangi akses mereka ke sumber daya dasar. Rumah sakit kehabisan obat-obatan, sekolah-sekolah tak lagi bisa berfungsi dengan baik, dan pasar-pasar lokal yang dulu hidup kini berubah menjadi tempat-tempat kosong yang penuh dengan puing-puing. Di tengah kekosongan ini, suara-suara dari luar negeri mulai terdengar, membawa janji-janji bantuan dan pemulihan. Namun bagi mereka yang terperangkap di dalamnya, janji-janji itu sudah terlalu sering terdengar dan terlalu jarang terwujud. Setiap kali ada pengumuman tentang gencatan senjata atau resolusi baru dari PBB, orang-orang di Gaza hanya bisa berharap. Namun, harapan itu seringkali berakhir dengan kekecewaan. Sementara itu, di Amerika, meski mereka tidak terjebak dalam perang yang sama, mereka merasakan dampak dari bencana alam yang datang silih berganti. Badai besar yang melanda Carolina dan Georgia beberapa minggu lalu telah meninggalkan jejak kehancuran yang dalam. Rumah-rumah rusak, kehidupan hancur, dan banyak yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Namun bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang terdampak, ada satu hal yang lebih menyakitkan dari kerusakan fisik, ketidakpastian. Warga yang kehilangan rumah mereka berbaris panjang di pusat-pusat evakuasi, menunggu bantuan yang datang, terlambat, dan janji pemerintah yang sepertinya tak pernah terwujud. Para pemimpin politik di Washington berbicara panjang lebar tentang rekonstruksi dan pemulihan, namun janji-janji itu terasa kosong bagi mereka yang masih harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Janji bantuan dan pemulihan yang datang dari pemerintah seolah menjadi angin lalu, meninggalkan warga dengan pertanyaan, apakah mereka benar-benar dipedulikan? Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, seorang ibu asal Georgia yang kehilangan rumahnya dalam badai menyatakan, kami sudah mendengar janji-janji ini sebelumnya. Setiap kali ada bencana mereka bilang akan membangun kembali. Tapi, sampai sekarang kami masih menunggu. Kami tidak tahu apakah ada yang benar-benar peduli pada kami. Perasaan serupa juga melanda banyak keluarga yang terdampak bencana di seluruh negeri. Di banyak tempat, warga merasa mereka hanya menjadi angka dalam statistik bencana, tanpa perhatian serius dari pemerintah atau media mainstream. Ketika media berfokus pada berita-berita internasional, seperti gencatan senjata di Yaman atau konflik Israel-Palestina, suara mereka seringkali terabaikan. Tidak ada sorotan untuk kesulitan mereka. Tidak ada pengakuan atas perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Kehidupan warga di Gaza dan Amerika, meskipun terpisah oleh ribuan kilometer, memiliki kesamaan yang mencolok. Mereka terjebak dalam janji-janji yang tidak kunjung terwujud. Baik itu janji kedamaian yang dicanangkan dalam kesepakatan internasional maupun janji pemulihan yang disampaikan oleh para politisi, yang mereka rasakan adalah ketidakpastian yang semakin mendalam. Janji itu seakan menguatkan perasaan mereka bahwa dunia tidak melihat mereka, atau lebih buruk lagi, dunia melihat mereka hanya sebagai alat untuk meraih tujuan politik.
bukan sebagai manusia dengan hak dasar untuk hidup dengan damai. Dan di tengah semuanya ini pertanyaan itu terus membayangi. Mengapa kehidupan manusia harus diukur dengan seberapa banyak kekuatan politik atau ekonomi yang dimiliki mereka? Mengapa rakyat Gaza, rakyat Amerika, rakyat yang terperangkap dalam bencana, baik itu bencana alam atau bencana politik, selalu menjadi pihak yang harus menunggu, harus bertahan, harus pasrah? Tanggapan terhadap bencana ini seringkali datang terlambat, tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemulihan yang nyata. Tanggapan itu lebih sering didorong oleh pertimbangan politik daripada kemanusiaan, dan itu adalah luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar puing-puing yang bisa dibersihkan atau rumah yang bisa dibangun kembali. Namun, meskipun janji-janji itu terasa kosong, kehidupan harus terus berjalan. Amal tetap menjaga adiknya, berusaha, tetap optimis meski dunia seakan membisukan mereka. Warga Carolina dan Georgia, meskipun cemas, tetap berusaha membangun kembali dari reruntuhan. Di Gaza, di Amerika, di seluruh dunia, ada ribuan wajah yang menunggu kedamaian, menunggu pemulihan, dan menunggu janji yang tak pernah datang. Di antara puing-puing yang tertinggal setelah bencana, baik di Gaza maupun di Amerika, tumbuh benih-benih harapan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Tidak ada yang bisa menyangkal kenyataan bahwa bencana alam, konflik, dan ketidakadilan telah merobek kehidupan mereka yang tidak bersalah. Namun, di tengah kegelapan, banyak orang mulai bangkit dari keterpurukan, berusaha membangun kembali kehidupan. Mereka dari bawah, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti sosial dan politik. Di Gaza, meski dunia internasional tidak banyak bergerak, banyak organisasi lokal yang terus berusaha memberikan dampak positif. Mereka bukan hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan sementara, tetapi juga berusaha memperbaiki sistem yang telah lama rapuh. Dari jaringan distribusi makanan hingga usaha pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, mereka membangun jaringan solidaritas di antara yang terpinggirkan. Tidak lagi menunggu janji yang seringkali terabaikan oleh kekuatan global, mereka berusaha mengubah nasib mereka dengan tangan mereka sendiri. Seorang aktivis muda bernama Yara, yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang penindasan, kini memimpin sebuah organisasi yang membantu memberdayakan perempuan di Gaza. Kami tidak bisa terus bergantung pada pihak luar, kata Yara dalam wawancara singkat dengan Al Jazeera. Kami harus mencari cara untuk bangkit, membangun komunitas yang kuat dari dalam. Ini bukan hanya tentang bantuan, ini tentang menciptakan kesempatan. Organisasi yang dipimpin oleh Yara menawarkan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan. Kesehatan mental bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak langsung dari kekerasan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, mereka berusaha memberikan harapan baru, bahkan ketika bantuan dari luar seringkali terhambat oleh blokade yang terus berlanjut. Mereka tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kembali harga diri dan kebanggaan masyarakat yang telah lama terhimpit oleh kebijakan-kebijakan yang menindas. Di Amerika Serikat, meski badai telah berlalu, dampaknya masih membekas. Masyarakat di Carolina dan Georgia yang terhantam bencana alam juga mulai menyadari bahwa ketergantungan pada janji-janji dari pemerintah yang terlambat tidak akan membawa perubahan nyata. Di tengah pusat evakuasi dan kamp-kamp pengungsian, warga mulai membentuk kelompok-kelompok solidaritas untuk saling membantu. Mereka menggali sisa-sisa dari kehidupan yang hancur, berusaha merapikan kembali kehidupan mereka dengan kekuatan komunitas. Salah. Satu gerakan yang muncul adalah gerakan Rebuild Together. Dimulai dari inisiatif kecil, kelompok ini berkembang menjadi sebuah organisasi yang membantu korban bencana untuk membangun kembali rumah mereka tanpa menunggu bantuan pemerintah. Di beberapa daerah, kelompok ini berhasil mengorganisir warga untuk bersama-sama membangun rumah sementara, memperbaiki infrastruktur dasar, dan memberikan dukungan psikososial bagi mereka yang trauma akibat kehilangan. Mereka bekerja dengan prinsip bahwa pemulihan harus dimulai dari akar rumput, dari orang-orang yang paling terdampak oleh bencana. Pemerintah bisa datang dengan dana, tapi hanya kami yang tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, kata Sarah, seorang anggota Rebuild Together yang kehilangan rumahnya di tengah badai.
Kami hanya ingin kembali ke rumah kami, tapi dengan cara kami sendiri. Kami membangun masa depan kami tanpa menunggu persetujuan siapapun. Namun meskipun gerakan-gerakan ini berkembang, mereka juga menghadapi tantangan besar. Keberlanjutan dari upaya-upaya ini seringkali terhambat oleh ketidakmampuan pemerintah untuk merespon dengan cepat atau tepat ketika media lebih sibuk melaporkan hasil survei politis atau membahas gencatan senjata internasional. Perhatian terhadap gerakan lokal ini sangat terbatas. Padahal gerakan-gerakan ini adalah fondasi penting untuk pemulihan sesungguhnya, yang jauh lebih mendalam dan autentik dibandingkan janji-janji dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam penderitaan mereka. Di Gaza, meskipun organisasi-organisasi lokal ini bekerja tanpa kenal lelah, mereka seringkali harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, yang tidak melihat mereka sebagai mitra sejati. Blokade, serangan udara, dan kebijakan yang terus memperburuk keadaan semakin mengisolasi mereka dari dunia luar. Namun, dengan adanya semangat kolektivitas dan tekad untuk bertahan, mereka mulai membangun jaringan yang tidak hanya berbasis pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga pada pendidikan dan ekonomi lokal yang dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Beberapa organisasi bahkan mulai menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap program mereka. Misalnya, mereka mendirikan pertanian kota yang dikelola oleh masyarakat setempat, memberikan pelatihan keterampilan teknis, dan mendorong pengembangan usaha mikro. Di tengah keterbatasan, mereka berusaha memberikan peluang ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup tanpa bantuan langsung dari luar. Kami tidak ingin menjadi penerima bantuan selamanya, kata Omar, seorang petani yang terlibat dalam proyek pertanian kota di Gaza. Kami ingin menghidupi diri kami sendiri dan memberikan contoh bagi anak-anak kami bahwa ada cara untuk bertahan meski di tengah perang. Gerakan-gerakan lokal ini memiliki satu kesamaan. Mereka mengutamakan penguatan kapasitas internal dan kemandirian, sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian yang terus mengitari mereka. Mereka bukan hanya sekadar korban dari kebijakan internasional, tetapi aktor aktif dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam gerakan-gerakan ini menyadari bahwa mereka beroperasi di bawah bayang-bayang kebijakan yang lebih besar dan lebih kuat, kebijakan yang lebih sering mengabaikan mereka daripada mendukung mereka. Dalam banyak kasus, upaya lokal ini harus berjuang melawan arus yang lebih besar, baik dari pihak politik domestik maupun dari tekanan internasional. Tetapi justru disinilah letak keindahan dari gerakan-gerakan ini. Mereka tumbuh bukan karena ada janji luar biasa dari pemerintah atau organisasi besar, melainkan karena ada kebutuhan mendasar untuk hidup yang lebih baik, untuk rasa kebersamaan, dan untuk harapan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan segala keterbatasan dan tantangannya, mereka tetap bertahan, membangun kembali dari bawah, dengan tangan mereka sendiri, dengan kekuatan komunitas mereka. Di Gaza, di Carolina, dimanapun ada penderitaan, ada mereka yang memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Di jalan-jalan berdebu Gaza, dan di tengah puing-puing yang tersisa di Carolina, ada semangat baru yang tumbuh, tersembunyi di bawah lapisan kehancuran. Semangat itu tidak datang dari pejabat tinggi atau lembaga internasional yang kerap berbicara tentang perdamaian tanpa pernah benar-benar mengubah keadaan. Tidak, semangat itu datang dari akar rumput, dari mereka yang terperangkap dalam penderitaan, yang tidak menunggu perubahan dari luar, tetapi yang mulai menciptakan perubahan itu dari dalam. Di Gaza, meskipun semua mata dunia terfokus pada konflik dan ketegangan yang melibatkan Israel, gerakan dari bawah terus berkembang. Di tengah kegagalan politik internasional dan ketidakpedulian terhadap penderitaan mereka, banyak warga Gaza mulai menyadari bahwa mereka harus mengubah nasib mereka sendiri, atau tidak ada yang akan melakukannya untuk mereka. Gerakan-gerakan ini tidak hanya berbicara tentang pemulihan fisik, tetapi juga tentang perubahan struktural yang dapat membawa keadilan jangka panjang. Salah satu gerakan terbesar yang muncul adalah Youth for Change, Pemuda untuk Perubahan,
sebuah kelompok yang dibentuk oleh generasi muda Gaza yang berkeinginan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masa depan mereka. Mereka menentang peran mereka yang seringkali dipandang hanya sebagai korban dalam narasi besar dan mulai menulis ulang cerita mereka sendiri. Dari pelatihan keterampilan hingga advokasi hak asasi manusia, mereka berusaha untuk memberi dampak yang lebih besar dalam jangka panjang, bukan hanya membantu mereka bertahan hidup. Rana, seorang anggota Youth for Change, dalam sebuah pertemuan dengan para aktivis muda lainnya mengatakan, "Kami tidak akan selamanya menjadi orang yang meminta bantuan. Kami memiliki suara dan kami akan memastikan dunia mendengarnya. Kami adalah masa depan Gaza dan kami tidak akan menyerah pada ketidakadilan yang terus menghancurkan kehidupan kami." Gerakan ini bekerja dengan tekad yang keras kepala. Mereka mengorganisir pertemuan, diskusi, dan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang apa yang terjadi di Gaza. Meskipun mereka tidak memiliki dana besar atau sumber daya dari luar negeri, mereka memiliki kekuatan moral yang tak bisa diabaikan. Mereka sadar bahwa untuk mengubah nasib mereka, mereka harus memulai dengan membangun rasa solidaritas yang kuat di dalam komunitas mereka. Dengan saling mendukung dan memanfaatkan keterampilan yang ada di antara mereka, mereka mulai menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain dunia, di Amerika Serikat, meskipun tidak terlibat dalam perang yang sama, masyarakat juga merasakan dampak dari ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang ditinggalkan oleh bencana alam dan ketidakresponsifan pemerintah. Namun, mereka juga mulai menyadari bahwa kekuatan mereka ada pada solidaritas dan aksi kolektif. Setelah badai besar yang menghantam selatan Amerika, kelompok-kelompok akar rumput seperti Rebuild Together dan Southern Resilience Coalition mulai tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kelompok-kelompok ini mulai menjalin hubungan dengan komunitas yang terpinggirkan, terutama mereka yang berasal dari minoritas dan kelompok rentan. Mereka menolak untuk hanya menjadi penerima bantuan pasif. Mereka memutuskan untuk menjadi agen perubahan, bekerja bersama-sama untuk membangun kembali dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka berfokus pada penciptaan lingkungan yang lebih adil dan tangguh di tengah bencana, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan. Keberhasilan mereka dalam membangun kembali rumah dan infrastruktur telah memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Namun, tantangan terbesar mereka adalah menghadapi ketidakpedulian yang lebih besar dari pemerintah. Ketika pemerintah federal terlambat mengirimkan dana dan bantuan, mereka mulai melihat bahwa mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri dan satu sama lain. Bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih besar. Keadilan yang mereka rasa telah lama mereka lewatkan. Gerakan-gerakan ini semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dari aktivis yang terlibat dalam kampanye perubahan iklim, hingga para akademisi yang menyuarakan keprihatinan tentang ketimpangan sosial ekonomi. Mereka memulai kampanye untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih adil, yang mencakup bantuan langsung yang lebih cepat dan efektif pasca bencana, serta jaminan hak-hak dasar bagi semua warga, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Di tengah semua itu, media sosial menjadi alat penting dalam mobilisasi mereka. Di Gaza, para pemuda mengorganisir protes virtual yang membawa isu mereka ke perhatian dunia. Kampanye seperti Maugan Free Gaza dan Avem Voices of the Youth mulai viral, dan sementara banyak negara enggan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel, gerakan akar rumput ini mulai menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Gerakan ini juga berusaha untuk mendobrak narasi yang selama ini mendominasi wacana internasional. Narasi yang seringkali melihat Palestina hanya sebagai tempat konflik, tanpa melihatnya sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Mereka menuntut agar dunia mengakui bahwa rakyat Gaza berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak luar yang hanya mengutamakan kepentingan politik mereka sendiri. Di Amerika, meskipun lebih mudah untuk memperbaiki sebagian besar infrastruktur yang rusak, ketidaksetaraan tetap menjadi masalah yang harus dihadapi. Komunitas-komunitas minoritas, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah yang terdampak bencana, merasa bahwa pemerintah federal lebih memperhatikan perusahaan besar daripada orang-orang yang paling membutuhkan bantuan.
Mereka menuntut perubahan, menuntut bahwa ketidakadilan sosial yang telah ada sejak lama tidak lagi dipandang sebagai hal yang biasa. Kekuatan dari akar rumput ini bukan hanya terletak pada kemampuan mereka untuk membangun kembali apa yang hancur, tetapi pada keberanian mereka untuk bertanya lebih jauh, untuk mempertanyakan mengapa bencana terjadi berulang kali, mengapa mereka selalu menjadi yang paling terpukul, dan mengapa janji-janji dari pemerintah tidak pernah terwujud. Ini adalah gerakan yang menuntut perubahan sistemik, sebuah perubahan yang lebih besar dari sekadar pemulihan fisik. Di kedua tempat ini, Gaza dan Amerika, gerakan-gerakan dari akar rumput mulai membangun pondasi baru untuk masa depan. Mereka tidak hanya berjuang untuk pemulihan sesaat, tetapi juga untuk perubahan yang akan menghapuskan ketidakadilan yang telah lama ada. Mereka adalah bukti bahwa meskipun sistem yang lebih besar seringkali tidak peduli, kekuatan manusia untuk bertahan, untuk memperjuangkan hak mereka, dan untuk menciptakan dunia yang lebih adil tidak dapat dihentikan. Gerakan-gerakan yang lahir dari ketidakadilan dan penderitaan telah tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dari Gaza hingga Amerika, dari pemuda yang berjuang di bawah reruntuhan hingga warga yang terperangkap dalam badai, kesadaran baru mulai muncul. Perubahan sejati tidak akan datang hanya dari janji-janji politik atau kebijakan yang lebih baik. Perubahan sejati dimulai di bawah, dari akar rumput, dari mereka yang tidak dilihat namun memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Di Gaza, meskipun dunia internasional masih dibelenggu oleh diplomasi yang ambigu dan tidak jelas, gerakan yang dipimpin oleh pemuda mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Kesadaran tentang ketidakadilan yang mereka alami kini menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar berkat teknologi dan media sosial yang memberi mereka platform untuk berbicara. Para aktivis muda Gaza yang dulunya terpinggirkan dalam narasi global, kini telah menemukan suara mereka, dan suara itu semakin keras terdengar. Kampanye-kampanye seperti Acry Free Gaza, Those Voices of the Youth, dan Acry Stand with Palestine mulai mendapatkan dukungan internasional yang tak terduga. Seiring waktu, suara-suara dari akar rumput ini menginspirasi gerakan solidaritas di seluruh dunia. Tidak hanya di Eropa atau Amerika, tetapi juga di negara-negara yang sebelumnya enggan terlibat dalam konflik ini. Satu hal yang jelas, mereka yang dulu tak terlihat kini menjadi pusat perhatian. Organisasi-organisasi besar yang selama ini lamban bergerak mulai merespons. Beberapa lembaga bantuan kemanusiaan dan organisasi internasional mulai menyesuaikan strategi mereka untuk memasukkan lebih banyak perspektif dari pihak yang terpinggirkan. Di dunia politik, suara-suara yang lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Palestina semakin banyak diangkat. Dengan banyak pihak yang menuntut agar negara-negara besar tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi benar-benar mengambil langkah yang lebih konkret untuk menghentikan penindasan. Gerakan ini juga membawa dampak besar terhadap politik domestik di banyak negara, terutama di negara-negara barat. Di Amerika Serikat, misalnya, kampanye yang dimotori oleh pemuda ini mempengaruhi pandangan publik terhadap kebijakan luar negeri Asia Lisan. Banyak politikus yang sebelumnya tidak berani mengkritik kebijakan Aseris terhadap Israel kini mulai berbicara lebih terbuka tentang hak-hak Palestina, meskipun mereka tetap terjebak dalam politik internal yang kompleks. Di sisi lain dunia, di Amerika Serikat, gerakan yang muncul pasca badai besar mulai memperlihatkan dampak yang lebih luas. Setelah berbulan-bulan berjuang di tingkat lokal, gerakan Rebuild Together dan Southern Resilience Coalition mulai menarik perhatian lebih banyak media dan politisi. Pada awalnya, mereka hanya dianggap sebagai kelompok kecil yang berfokus pada bantuan darurat. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok ini mulai mempengaruhi kebijakan publik, mendorong pemerintah untuk berfokus lebih pada pemulihan yang lebih adil dan cepat, dan tidak hanya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Media sosial memainkan peran penting dalam mengguncang status quo ini. Dengan memanfaatkan kekuatan digital, para aktivis dari kedua belah pihak, baik di Gaza maupun di Amerika, berhasil memobilisasi solidaritas internasional. Kampanye-kampanye mereka membawa perhatian global yang lebih besar pada masalah-masalah yang telah lama terabaikan.
Mereka berhasil menggoyahkan struktur kekuasaan yang ada, memaksa pemerintah untuk lebih transparan dalam tindakan mereka. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Di Gaza, meskipun gerakan pemuda semakin kuat, mereka tetap menghadapi kekerasan dan pemblokiran yang terus-menerus. Mereka tahu bahwa hanya dengan pengakuan internasional yang nyata dan perubahan kebijakan yang lebih besar di tingkat global, mereka bisa meraih kebebasan sejati. Di Amerika, meskipun ada beberapa kemajuan dalam hal bantuan dan rekonstruksi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap menjadi masalah besar yang harus dihadapi. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, gerakan-gerakan dari akar rumput, baik yang muncul dari bencana alam maupun dari konflik politik, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada negara-negara besar atau organisasi internasional, tetapi pada mereka yang paling dekat dengan penderitaan, mereka yang telah merasakannya secara langsung dan yang tidak menyerah, meskipun dunia tidak melihat mereka. Perubahan global seringkali dimulai dengan langkah-langkah kecil yang tidak terlihat, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mereka yang terpinggirkan, yang akhirnya mengubah arah sejarah. Di Gaza, di Amerika, dan di seluruh dunia, gerakan ini telah membuktikan bahwa ketika orang-orang yang paling rentan memulai perjuangan mereka, mereka dapat memengaruhi dunia lebih besar dari yang mereka bayangkan. Gerakan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi seluruh dunia, bahwa keadilan tidak akan datang dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Dari mereka yang terpinggirkan, dari mereka yang paling menderita, datanglah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan politik atau ekonomi yang lebih besar. Mereka yang pernah dianggap sebagai korban kini berdiri tegak sebagai pembawa perubahan, dan dunia tidak akan bisa mengabaikan mereka lagi. Dengan setiap langkah, mereka mengguncang dunia, membawa harapan baru bagi mereka yang dulu tak terlihat, dan menuntut bahwa keadilan, bukan hanya perdamaian semu, harus menjadi hak semua orang. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu dimulai dari bawah, dengan keberanian, ketekunan, dan solidaritas yang tak tergoyahkan.